Money Heist berkisah tentang sekelompok perampok yang dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai profesor. Dia merencanakan perampokan ini dengan sangat detail, sehingga semuanya tersusun rapi. Walau jenius dalam merencanakan perampokan, dia juga sangat menentang yang namanya pembunuhan dalam perampokan tersebut. Namun, konflik selalu datang bertubi-tubi. Konflik ini bisa datang dari perampok, profesor, polisi, dan juga para sandera. Untuk menghindari banyak spoiler di awal, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal kita diperlihatkan adegan seorang wanita yang baru tersadar dari tidurnya. Di sini dia terlihat begitu cemas. Diketahui bahwa dia adalah seorang perampok yang berhasil melarikan diri sementara kekasihnya tewas terbunuh. Hicimos 15 atracos limpios. Lalu dia keluar dari persembunyiannya untuk menghubungi keluarganya. Dan saat menelpon orang tuanya, di sini terlihat raut wajah orang tuanya yang begitu ketakutan. Yang ternyata sudah banyak anggota kepolisian berada di rumahnya untuk menjebak dan menangkapnya. Dan di sini untuk pertama kalinya dia bertemu dengan sang profesor. Di awal dia curiga bahwa sang profesor adalah seorang polisi, sehingga dia menodongkan senjata kepada profesor. Dándole con una pistola en las pelotas. Lo bueno de las relaciones. Lalu sang profesor memberitahu bahwa pihak kepolisian sudah berada di rumahnya. Dan sang profesor pun memberitahu bahwa niatnya hanya untuk merekrut sebuah tim untuk melakukan perampokan. Lalu mereka pun berkumpul di markas sang profesor. Sebelum memulai perampokan, mereka akan belajar selama 5 bulan untuk mempelajari detail pekerjaan di perampokan tersebut. Awalnya ada interupsi dari salah satu anggota terkait hal tersebut. Tapi di sini sang profesor menjelaskan bahwa orang-orang belajar bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan gaji yang UMR. Sementara profesor sudah memikirkan andai ini berhasil, maka mereka tidak perlu lagi bekerja setelahnya, karena akan begitu banyak uang yang akan mereka dapat. Para no volver a trabajar en mi vida. Di sini sang profesor tidak ingin semua kru mengenal satu sama lain terkait identitas asli mereka, dan tak ingin ada yang memiliki hubungan pribadi. Lantas mereka pun memilih nama kota untuk dijadikan inisial mereka. Dia adalah Tokyo, sosok perempuan yang diceritakan di awal. Dan ini adalah Berlin. Kelak dia yang akan dijadikan kapten yang akan memimpin perampokan. Ini adalah Moskow, mantan penggali tambang yang pernah membobol beberapa toko perhiasan. Sementara ini adalah Denver, putra dari Moskow yang erat dengan bisnis narkoba, dan dia adalah orang yang sangat emosional. Ini adalah Rio, dia bagaikan Mozartnya dunia digital yang bisa meretas sistem keamanan. Lalu ada si kembar Helsinki dan Oslo. Mereka adalah mantan tentara Serbia. Lalu yang terakhir ada Nairobi yang sudah memalsukan cek sejak umur 13 tahun. Loca, pero tiene tanta gracia. Di sini profesor menjelaskan bahwa mereka harus mendapatkan simpati dari publik, di mana mereka tidak mencuri langsung dari orang dan tidak melukai siapapun. Es fundamental que tengamos la opinión pública. Karena mereka akan melakukan perampokan di tempat percetakan uang negara. Profesor. Señorita Tokio. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Tiba masa di mana hari perampokan, mereka mulai dari membajak truk yang membawa bahan baku untuk mencetak uang. Pero si me apuntas a unos chavales de 26 años con 5 fusiles en los que vayan, les ocurre lo mismo que nos pasaría a cualquiera. El valor y el heroísmo tienen un precio. Di sini mereka langsung sibuk untuk memasukkan semua senjata dan bahan peledak yang diperlukan. Dan setelah selesai, mereka pun langsung berangkat. Creo que podré con ella. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita muda yang masih sekolah sedang berada di dalam bus rombongan sekolah menuju tempat percetakan uang. Dia adalah Allison Parker, di mana diketahui bahwa dia adalah anak dari duta besar Inggris. Lalu dia disamperin oleh teman prianya. Tanpa basa-basi, si cowok langsung mengajaknya pacaran. Dan dengan polosnya, dia pun langsung menerima. No me lo tengo que pensar. Di sisi lain, kita diperlihatkan bahwa rombongan tadi berhasil masuk melewati penjagaan. Sementara itu, Rio berhasil mensabotase alarm gedung tersebut. Alarmas desconectadas. Lalu Nairobi dan Tokyo pun langsung masuk. ¿Qué estás insinuando? Dan tiba-tiba, serangan pun dimulai. Seketika kekacauan terjadi. Tapi dengan waktu singkat, suasana berhasil dikendalikan para perampok. Tapi mereka mendapat masalah, di mana Allison Parker tidak berada di tempat. Di sisi lain, Allison Parker terlihat sedang asik di toilet dengan pacar barunya. Sempat terjadi keributan karena si cowok mengupload video sur Parker ke Instagram. Suara keributan pun terdengar, sehingga mereka berdua ikut tertangkap. Lalu dibawa bergabung dengan sandera lainnya. Persona que está al mando. Ustedes son nuestro salvoconducto aquí. Di sisi lain, kita melihat Moskow sedang membobol brankas. Dan setelah brankas bisa dibuka, terlihat begitu banyak tumpukan uang. "20 menit setelah mereka masuk, terlihat Oslo sedang menarik kabel sebagai sarana komunikasi dengan sang profesor. Karena cara itu adalah yang paling aman dan tidak bisa disadap oleh kepolisian dibanding menggunakan saluran telepon ataupun radio. Di sisi lain, kita diperlihatkan Tokyo dan Rio yang berada di ruangan di mana ponsel para sandera dikumpulkan. Di sini terlihat riak-riak cinta di mata mereka. Estás guapo tú, ¿eh? Dan benar saja, mereka pada malam sebelumnya ternyata Rio sudah melamar Tokyo. Yang tentu hubungan mereka harus dirahasiakan. Ya, backstreet lah istilahnya. Sesuai rencana profesor, mereka akan keluar dan memberikan tembakan ke tanah ke arah polisi dan meninggalkan tas berisi uang di luar. Hal ini dilakukan agar polisi beranggapan bahwa para perampok itu sedang terperangkap. Tapi di luar perkiraan, Tokyo terlalu cepat keluar, sementara kepolisian membalas tembakan yang mengenai Rio. Estamos acorralados como ratas. ¡Tokio! ¡Tokio, espera, joder, Basan! ¡Tokio! Parar al suelo a bocajarro y volver.
Dan Tokyo pun marah, lalu menembak kedua polisi tersebut. La bala de un M16 sale disparada a 3000. Ni siquiera oirás la bala que te ha matado.